Malam itu langit desa tampak berbeda. Hembusan angin membawa aroma yang tak biasa, seolah menyiratkan firasat buruk. Arif, seorang pemuda berusia 22 tahun, sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir kopi panas. Hari-harinya sederhana, bekerja sebagai buruh harian, membantu orang tuanya di sawah, dan kadang mencari uang tambahan dengan mengojek. Ia bukan pemuda kaya, tapi hatinya selalu hangat untuk siapa saja. Tiba-tiba, suara riuh terdengar dari kejauhan. Teriakan-teriakan panik memecah keheningan malam. Arif menoleh, melihat cahaya merah membumbung ke langit di ujung desa. Kebakaran, seru salah seorang warga yang berlari tergesa-gesa. Tanpa pikir panjang, Arif meletakkan cangkirnya dan berlari ke arah sumber cahaya. Semakin dekat, ia bisa merasakan hawa panas yang menyengat. Api menjilat-jilat tinggi, melalap sebuah rumah kayu tua. Asap hitam pekat menyesakkan dada. Warga berbondong-bondong membawa ember, mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Namun api terlalu cepat menyebar. Malam itu, rumah milik Pak Budi, seorang pria paruh baya yang dikenal ramah di desa, sedang dilalap si jago merah. "Cepat, ambil air dari sumur," teriak seorang warga. Arif langsung bergerak, mengambil ember, bolak-balik membantu memadamkan api. Matanya berkaca-kaca ketika melihat istri Pak Budi, Bu Siti, menangis histeris sambil memeluk kedua anaknya yang masih kecil. Mereka hanya bisa menyaksikan rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung, kini hancur tak tersisa. Pak Budi sendiri tampak lemas, berdiri terpaku menatap api yang melahap harta bendanya. "Ya Allah, habislah semua," bisiknya lirih. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Arif mendekat, menepuk bahu Pak Budi. "Pak, yang penting Bapak dan keluarga selamat. Barang bisa dicari lagi, rumah bisa dibangun lagi, tapi nyawa tidak bisa diganti," katanya dengan nada menenangkan. Pak Budi menoleh, menatap Arif dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak bisa berkata banyak, hanya mengangguk pelan. Air matanya jatuh, bercampur dengan keringat dan debu asap. Setelah hampir 2 jam berjuang, api akhirnya padam. Namun rumah itu telah rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah arang hitam, tiang-tiang kayu hangus, dan serpihan atap seng yang ambruk. Bau gosong menyengat menusuk hidung. Warga berkerumun, sebagian menghela napas panjang, sebagian lagi hanya bisa menggeleng tak percaya. Anak-anak Pak Budi menangis, memeluk ibunya erat. Bu Siti berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri nyaris tak kuasa menahan tangis. Arif berdiri di dekat mereka, merasa perih melihat pemandangan itu. Ia tahu, kehilangan harta benda bukan hal kecil, apalagi bagi keluarga sederhana yang sudah bertahun-tahun menabung untuk membangun rumah itu. Malam itu, keluarga Pak Budi tak punya tempat untuk beristirahat. Beberapa warga menawarkan tumpangan sementara, tapi Arif merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ia merasa terpanggil, seolah hatinya berkata bahwa ia harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar simpati. Bu, kalau tidak keberatan, malam ini istirahat saja di rumah saya. Rumah saya memang kecil, tapi setidaknya bisa buat tidur sementara," ucap Arif dengan nada tulus. Pak Budi dan istrinya saling pandang. Mereka bingung, merasa sungkan, tapi tak ada pilihan lain. Akhirnya, dengan suara bergetar, Pak Budi menjawab, "Terima kasih, Nak Arif, kebaikanmu ini tak akan kami lupakan." Malam itu, keluarga Pak Budi menginap di rumah Arif. Ibunya Arif, Bu Minah, sempat kaget melihat kedatangan tamu mendadak. Namun setelah mendengar penjelasan Arif, wajahnya melunak. "Kasihan, ya sudah, tidur di sini saja dulu. Meski sempit, yang penting ada atap," katanya sambil menyiapkan tikar di ruang tengah. Anak-anak Pak Budi akhirnya bisa terlelap meski dengan mata sembab. Bu Siti duduk di pojok ruangan, masih menunduk, tak berhenti berdoa dalam hati. Pak Budi sendiri hanya diam, sesekali menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. Arif duduk di teras, menatap langit malam yang masih berasap tipis dari sisa kebakaran. Hatinya gelisah. Ia tahu hidupnya sendiri tak mudah,
Ia harus membantu orang tua, harus bekerja keras untuk sekadar makan sehari-hari. Tapi melihat penderitaan keluarga Pak Budi, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk ikut menolong. Apa yang bisa aku lakukan? Batinnya. Ia tahu ia bukan siapa-siapa, tapi ia percaya bahwa pertolongan kecil pun bisa berarti besar bagi yang sedang terpuruk. Keesokan harinya, kabar kebakaran rumah Pak Budi menyebar ke seluruh desa. Banyak warga berdatangan, menyalami Pak Budi, memberi sedikit bantuan seperti beras, pakaian bekas, atau uang ala kadarnya. Namun jelas, bantuan itu tak cukup untuk mengganti kerugian yang sangat besar. Rumah, perabotan, dokumen penting, semua habis jadi abu. Arif ikut mendampingi Pak Budi seharian. Ia membantu mengumpulkan sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan dari reruntuhan rumah. Dari tumpukan abu, mereka hanya menemukan beberapa panci hangus, sepeda tua yang rusak parah, dan foto keluarga yang sebagian gosong. Bu Siti menangis lagi ketika melihat foto itu, meratapi kenangan yang ikut hilang. "Sudah, Bu, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita semua masih sehat," kata Arif, mencoba menenangkan. Tapi di dalam hatinya, ia sendiri merasakan getir yang dalam. Ia tahu, untuk membangun kembali semuanya butuh waktu lama, mungkin bertahun-tahun. Malam kedua, keluarga Pak Budi masih tinggal di rumah Arif. Bu Minah sempat menegur Arif dengan suara pelan. "Nak, aku tahu kamu orang baik. Tapi kamu juga harus ingat, kita ini juga hidup pas-pasan. Jangan terlalu membebani diri." Arif mengangguk, tapi ia hanya tersenyum kecil. "Bu, kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Aku nggak bisa lihat mereka menderita begini." Bu Minah terdiam. Dalam hatinya, ia bangga sekaligus cemas. Ia tahu anaknya punya hati emas, tapi ia juga khawatir Arif akan mengorbankan terlalu banyak untuk orang lain. Hari-hari berikutnya, Arif semakin dekat dengan keluarga Pak Budi. Ia menemani Pak Budi ke balai desa untuk melaporkan kejadian kebakaran. Ia membantu anak-anaknya belajar agar tidak ketinggalan pelajaran sekolah. Ia bahkan menyisihkan sebagian penghasilan kecilnya untuk membeli kebutuhan pokok. Arif tidak pernah mengeluh, meski kadang tubuhnya letih karena harus bekerja lebih keras. Suatu malam, ketika suasana hening, Pak Budi duduk di samping Arif. Wajahnya tampak kusam, tapi matanya penuh rasa haru. "Arif, entah bagaimana aku harus membalas kebaikanmu. Kamu sudah seperti anak sendiri buatku." Arif tersenyum, menatap lelaki itu dengan hangat. "Pak, jangan dipikirkan soal balas budi. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia terhadap manusia lain. Kalau kita bisa menolong, kenapa harus berpaling?" Pak Budi terdiam, lalu menepuk bahu Arif. Air matanya kembali jatuh. Malam itu, ada ikatan yang tak kasat mata mulai tumbuh di antara mereka, ikatan kepercayaan, persaudaraan, dan rasa syukur. Arif tahu, perjalanannya untuk membantu keluarga ini baru saja dimulai. Ia sadar, tantangan ke depan akan jauh lebih berat. Tapi dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak mundur. Karena ia percaya, menolong orang yang kehilangan segalanya adalah panggilan hati yang tak bisa ditolak. Pagi itu, matahari terbit dengan lembut di atas desa. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, burung-burung berkicau riang, seolah tak peduli bahwa ada sebuah keluarga yang sedang dirundung malang. Arif sudah bangun lebih awal, duduk di teras rumahnya sambil menatap jalan desa yang masih sepi. Hatinya berat memikirkan langkah apa yang harus diambil untuk membantu keluarga Pak Budi. Di dalam rumah, suara tangisan lirih terdengar. Ternyata anak bungsu Pak Budi, Fajar, menangis karena lapar. Bu Siti mencoba menenangkan dengan segelas air putih, tapi jelas itu tidak cukup. Arif masuk, melihat pemandangan itu, lalu tanpa banyak bicara ia mengambil dompet kecilnya. Isinya hanya beberapa lembar uang kertas lusuh, hasil kerja beberapa hari terakhir. Tanpa ragu ia pergi ke warung dekat rumah, membeli roti dan susu. "Bu, ini untuk anak-anak dulu," kata Arif sambil menyerahkan makanan. Bu Siti menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu ini, kenapa repot-repot?
Kamu kan juga perlu untuk dirimu sendiri. Arif hanya tersenyum. Saya masih bisa kerja, Bu. Tapi mereka butuh makan sekarang. Jangan dipikir panjang. Anak-anak Pak Budi akhirnya bisa makan dengan lahap. Wajah kecil mereka yang semula murung perlahan kembali ceria, meski hanya dengan roti sederhana. Pemandangan itu membuat hati Arif terasa hangat. Ia merasa tindakannya, meski kecil, punya arti besar. Siang harinya, Arif menemani Pak Budi ke balai desa untuk mengurus bantuan darurat. Kepala desa menerima mereka dengan ramah, tapi wajahnya tampak penuh beban. Pak Budi, kami turut prihatin, tapi dana desa sangat terbatas. Kami akan coba ajukan bantuan ke kabupaten, tapi prosesnya butuh waktu, jelas kepala desa. Pak Budi mengangguk lesu. Baiklah, Pak. Saya mengerti. Arif yang mendampingi hanya bisa menahan rasa kecewa. Ia tahu birokrasi akan memakan waktu lama, sementara keluarga Pak Budi butuh bantuan segera. Keluar dari balai desa, Pak Budi tampak semakin putus asa. Arif menepuk bahunya. Pak, jangan khawatir. Selama saya ada, Bapak tidak sendirian. Kita cari jalan lain. Pak Budi menoleh, wajahnya penuh haru. Arif, kamu ini benar-benar, entah kenapa Allah mengirimkanmu di saat kami jatuh begini. Hari-hari berikutnya, Arif semakin sering membantu. Ia mengantar anak-anak Pak Budi ke sekolah dengan motornya. Ia juga mengajak Pak Budi mencari pekerjaan sampingan agar bisa mendapatkan penghasilan. Namun kenyataannya tak mudah. Banyak pekerjaan menuntut keterampilan yang tidak dimiliki Pak Budi, atau membutuhkan modal yang tak mereka punya. Meski gagal berkali-kali, Arif tidak menyerah. Ia selalu menguatkan semangat Pak Budi. Pak, jangan putus asa. Rezeki itu datang kalau kita terus berusaha. Saya yakin ada jalan. Namun dalam hati, Arif juga berperang dengan dirinya sendiri. Uang tabungannya semakin menipis. Ia mulai menunda beberapa keperluannya sendiri, baju barunya tak jadi dibeli, bahkan kadang ia mengurangi makan agar bisa menyisihkan untuk keluarga Pak Budi. Ibunya, Bu Minah, mulai resah. Suatu malam, ia menegur Arif dengan nada serius. Nak, kamu jangan bodoh. Aku tahu kamu baik, tapi kamu juga harus mikir masa depanmu. Mau sampai kapan begini? Kamu kerja keras, hasilnya habis untuk orang lain. Arif terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya. Ia tahu ibunya benar, tapi ia juga merasa tak tega meninggalkan keluarga Pak Budi begitu saja. Bu, kalau kita ada di posisi mereka, kehilangan segalanya, apa kita nggak berharap ada orang yang mau menolong? Saya cuma berusaha jadi orang itu, Bu, jawab Arif lirih. Bu Minah menatap anaknya lama, lalu menghela napas. Ya sudah, kalau itu pilihanmu, aku hanya bisa mendoakan. Semoga Allah selalu melindungimu. Keesokan paginya, Arif mendapat kabar bahwa anak sulung Pak Budi, Rani, tidak masuk sekolah. Arif segera datang ke rumah sementara mereka, sebuah gubuk kecil di tanah kosong milik kerabat jauh. Ia menemukan Rani duduk termenung di depan pintu, wajahnya murung. Kenapa nggak sekolah, Ran? Tanya Arif lembut. Rani menunduk. Aku malu, Kak. Seragamku gosong waktu kebakaran. Aku cuma punya baju biasa sekarang. Arif terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ran, sekolah itu bukan soal seragam. Yang penting kamu belajar. Tapi kalau kamu mau, biar aku carikan seragam baru. Rani terkejut. Tapi Kak Arif kan sudah banyak membantu. Arif menggeleng. Tidak apa-apa. Kamu harus sekolah, Ran. Jangan sampai berhenti hanya karena masalah kecil. Ilmu itu jalan buat masa depanmu. Hari itu juga, Arif pergi ke pasar dan membeli seragam bekas yang masih bagus. Saat menyerahkan kepada Rani, mata gadis kecil itu berbinar penuh syukur. Terima kasih, Kak Arif, aku janji akan belajar sungguh-sungguh. Arif tersenyum lega. Hatinya kembali hangat melihat secercah harapan di mata anak itu. Namun, tidak semua orang di desa mendukung tindakan Arif. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Si Arif itu kenapa ya?
bantu terus keluarga Pak Budi. Apa nggak ada kerjaan lain? Kata seorang ibu di warung. Kasihan ibunya, pasti keberatan. Anak muda itu harusnya mikirin diri sendiri dulu, sahut yang lain. Gosip itu sampai ke telinga Arif. Awalnya ia sakit hati, tapi kemudian ia memilih mengabaikan. Baginya, menolong keluarga yang terpuruk jauh lebih penting daripada menjaga citra di mata orang-orang yang tak mengerti. Sore itu, Arif duduk bersama Pak Budi di bawah pohon besar dekat sawah. Angin bertiup sejuk, membawa aroma padi yang hampir panen. Pak Budi menatap jauh ke hamparan hijau, lalu berkata, "Arif, aku merasa seperti beban. Kamu sudah banyak mengorbankan waktu dan uang untuk kami. Aku takut merepotkanmu terus." Arif menoleh, tersenyum tenang. "Pak, tolong jangan pikir begitu. Saya ikhlas membantu. Saya percaya, suatu hari nanti Bapak akan bangkit lagi, dan saat itu, Bapak bisa menolong orang lain. Itu sudah cukup membalas semuanya." Pak Budi terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kamu ini benar-benar anak baik. Andai semua orang punya hati sepertimu, dunia ini pasti jauh lebih indah." Arif hanya tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tantangan masih panjang. Tapi ia yakin, selama niatnya tulus, ia tak akan goyah. Malam itu, sebelum tidur, Arif menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Ia menuliskan rencana-rencana kecil untuk membantu keluarga Pak Budi, mencarikan pekerjaan, menabung sedikit demi sedikit, dan mengajak warga untuk ikut peduli. Ia sadar ia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Besok harus lebih kuat lagi, gumamnya sebelum menutup buku dan memejamkan mata. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah rumah sederhana berdiri kembali di tempat yang kini hanya puing. Di depannya, keluarga Pak Budi tersenyum bahagia, dan ia berdiri di samping mereka dengan hati penuh syukur. Arif tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah tujuan yang harus ia wujudkan, langkah demi langkah, dengan tangan yang selalu terulur untuk menolong. Hari-hari berlalu, dan kehidupan keluarga Pak Budi masih berjalan dalam kesulitan. Rumah mereka kini hanya gubuk sederhana dari bilik bambu yang dibuat seadanya di atas tanah pinjaman seorang kerabat jauh. Meski begitu, rasa syukur tetap hadir di hati mereka karena masih ada tempat berteduh, meski kecil dan rapuh. Arif hampir setiap hari datang, kadang sebelum berangkat kerja, kadang setelah pulang dengan tubuh letih. Ia membantu apa saja, memperbaiki atap bocor, mencari kayu bakar, atau sekadar menghibur anak-anak dengan cerita lucu agar mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan. Kehadirannya menjadi cahaya bagi keluarga itu. Namun, jalan yang ia pilih bukan tanpa rintangan. Suatu pagi, Arif mengajak Pak Budi pergi ke kota kecil di sebelah desa. "Pak, di kota ada pabrik mebel yang sedang butuh tenaga. Siapa tahu Bapak bisa kerja di sana." Pak Budi ragu. "Arif, aku ini sudah tua. Apa mereka mau terima?" Arif menepuk bahunya. "Jangan pesimis dulu, Pak. Kita coba saja." Mereka berdua naik motor butut Arif. Sesampainya di pabrik, mereka mendaftar dan menunggu panggilan wawancara. Arif sengaja mendampingi untuk memberi semangat. Namun, hasilnya mengecewakan. Petugas menolak dengan alasan usia Pak Budi yang dianggap sudah terlalu tua untuk pekerjaan fisik. Pak Budi menunduk lesu. "Aku memang sudah tak berguna, Rif. Bahkan untuk bekerja pun ditolak." Arif cepat menanggapi, "Jangan bilang begitu, Pak. Masih banyak jalan lain. Kita coba lagi." Meski kata-kata itu keluar dengan penuh keyakinan, di dalam hatinya Arif merasakan pahit. Ia tahu mencari pekerjaan bagi orang seperti Pak Budi bukanlah hal mudah. Malamnya, Arif menuliskan kembali rencananya di buku kecil. Kalau tidak bisa kerja fisik, mungkin bisa usaha kecil-kecilan. Pikirnya, ia ingat ada pasar di desa sebelah yang ramai setiap hari. Mungkin Pak Budi bisa berjualan makanan atau barang sederhana. Namun, masalah baru muncul, modal. Arif tahu keluarga Pak Budi sudah kehilangan segalanya, bahkan tabungan kecil mereka habis untuk bertahan hidup.
Satu-satunya jalan adalah menggunakan tabungan milik Arif sendiri. Beberapa malam kemudian, ia berbicara dengan ibunya. Bu, aku ingin pakai uang tabunganku untuk bantu Pak Budi buka usaha kecil. Mungkin jual gorengan atau sayur di pasar. Bu Minah menatapnya dengan khawatir. Nak, uang itu kamu kumpulkan bertahun-tahun. Bukankah kamu ingin lanjut sekolah atau beli motor baru? Arif terdiam. Ia memang punya mimpi untuk melanjutkan kuliah, tapi mimpi itu terasa jauh sejak ia melihat penderitaan keluarga Pak Budi. Dengan suara pelan, ia menjawab, Bu, mimpi bisa ditunda, tapi kebutuhan mereka tidak bisa. Kalau aku bisa pakai uang ini untuk membuat mereka bangkit, bukankah itu lebih berarti? Bu Minah menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu anaknya keras kepala jika sudah punya niat. Akhirnya, ia hanya berdoa dalam hati agar pilihan anaknya mendatangkan kebaikan. Keesokan harinya, Arif mengajak Pak Budi ke pasar. Ia menyerahkan sejumlah uang kecil yang ia simpan. Pak, kita coba beli bahan-bahan. Mulai saja dengan gorengan. Saya yakin banyak orang suka. Pak Budi semula menolak. Arif, ini terlalu banyak. Aku tak bisa terima. Arif tersenyum. Pak, jangan pikir itu pinjaman atau sedekah. Anggap saja ini kerjasama. Bapak yang jalanin, saya yang bantu di awal. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Budi menerima. Hari itu mereka membeli minyak, tepung, tahu, singkong, dan beberapa bahan lain. Malamnya, Bu Siti membantu menyiapkan adonan. Arif pun ikut mengupas singkong sambil bercanda dengan anak-anak. Lihat, nanti gorengan buatan kita pasti laris, katanya dengan semangat. Anak-anak tertawa, sedikit demi sedikit beban kesedihan mereka berkurang. Hari pertama berjualan, Pak Budi berdiri di pasar dengan meja kecil dan wajan sederhana. Arif ikut mendampingi, memanggil pembeli dengan suara lantang. Ayo gorengan panas, gurih, enak. Hanya Rp1.000. Awalnya pembeli ragu, tapi setelah mencoba, mereka mulai datang lagi. Senyum pertama terlihat di wajah Pak Budi ketika uang receh masuk ke kotak kecil. Meski hasilnya belum seberapa, itu sudah cukup membuat hatinya bersemangat. Namun, tak semua orang senang. Ada pedagang lain yang merasa tersaingi. Seorang penjual gorengan lama mendatangi Pak Budi dengan wajah masam. Pak, di sini sudah ada yang jual gorengan. Jangan ganggu rezeki orang lain. Pak Budi bingung, wajahnya pucat. Arif segera maju, menatap pedagang itu dengan tegas. Pak, pasar ini milik umum. Rezeki tidak akan tertukar. Kita sama-sama cari makan, jadi jangan saling menjatuhkan. Pedagang itu mendengus, tapi akhirnya pergi. Pak Budi menatap Arif dengan rasa hormat. Kalau bukan kamu, Rif, aku pasti sudah menyerah. Meski usaha mulai berjalan, rintangan lain datang. Beberapa kali, gorengan mereka tak habis terjual. Bahan yang tersisa basi, modal terbuang. Pak Budi hampir putus asa lagi. Arif, sepertinya aku memang tidak berbakat. Semua usahaku gagal. Arif menepuk bahunya. Pak, setiap usaha pasti ada jatuh bangun. Jangan menyerah hanya karena 1-2 hari rugi. Kita evaluasi, perbaiki, pasti bisa lebih baik. Ia lalu mengajarkan strategi sederhana, membuat gorengan lebih kecil agar harga lebih terjangkau, dan menjual di jam ramai, bukan seharian. Sedikit demi sedikit, hasil mulai membaik. Namun, pengorbanan Arif semakin besar. Ia sering pulang larut malam karena membantu berjualan. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat, bahkan beberapa kali jatuh sakit ringan. Ibunya semakin khawatir. Nak, kamu ini bukan malaikat. Kamu punya batas. Jangan habiskan tenagamu untuk orang lain sampai melupakan dirimu sendiri. Arif tersenyum lemah. Bu, kalau saya berhenti, siapa yang akan bantu mereka? Biarkan saya capek sekarang, asal mereka bisa bangkit. Bu Minah tak bisa lagi berkata-kata. Ia hanya bisa berdoa agar anaknya kuat. Sementara itu, beberapa warga desa mulai bersuara sinis. Arif itu bodoh.
Uangnya habis untuk orang lain. Apa dia nggak tahu masa depannya sendiri? Kata seorang lelaki di pos ronda. Kasihan ibunya. Anak muda itu terlalu peduli sama orang lain, padahal dia sendiri miskin. Sahut yang lain. Gosip itu sampai ke telinga Arif. Meski sakit hati, ia memilih diam. Dalam hati, ia berbisik, biarlah orang bicara. Yang penting aku tahu niatku. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, Arif dan Pak Budi duduk bersama di teras gubuk. Bulan bersinar terang, menyoroti wajah mereka yang lelah. "Arif," kata Pak Budi dengan suara berat, "aku tahu kamu sudah banyak berkorban. Aku janji, suatu hari nanti aku akan membalas semua ini. Entah bagaimana caranya, tapi aku akan ingat kebaikanmu seumur hidup." Arif tersenyum, menatap Bulan. "Pak, saya tidak butuh balasan. Saya hanya ingin lihat Bapak dan keluarga bisa hidup tenang lagi. Itu sudah cukup buat saya." Pak Budi menunduk, air matanya menetes. Dalam hatinya, ia berjanji akan bekerja keras agar tidak mengecewakan pemuda yang telah mengorbankan begitu banyak untuk mereka. Malam itu, meski tubuhnya lelah, Arif merasa damai. Ia tahu, pengorbanannya belum selesai. Tapi ia percaya, semua akan berbuah manis suatu hari nanti. Pagi itu suasana kampung mulai sedikit berubah. Beberapa warga yang sebelumnya meragukan Rizal dan keluarga Bu Siti, kini mulai melihat sendiri kerja keras mereka. Warung kecil di depan rumah kontrakan yang mereka tempati mulai ramai pembeli, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang senang dengan gorengan hangat serta minuman segar. Senyum kembali tampak di wajah Bu Siti, meskipun masih tersimpan bayang-bayang masa sulit yang baru saja mereka lewati. Rizal, seperti biasa, membantu sejak pagi. Ia yang menyiapkan meja, menggoreng tempe, dan menyapa para pembeli dengan ramah. Kehangatan itu membuat banyak orang merasa nyaman untuk mampir. Bahkan ada beberapa bapak-bapak yang sekadar duduk sambil menyeruput kopi buatan Bu Siti. Namun, di balik semua semangat itu, badai baru mulai mengintai. Sore hari, saat warung hampir tutup, seorang pria berjas kusam datang. Tatapannya tajam, suaranya keras. Ia memperkenalkan diri sebagai orang suruhan pemilik kontrakan. Katanya, ada tunggakan yang harus segera dilunasi. Bu Siti terkejut, ia merasa sudah membayar uang kontrakan untuk beberapa bulan ke depan dengan sisa tabungannya. Namun, pria itu menyodorkan surat yang menunjukkan jumlah tunggakan besar, angka yang tidak masuk akal. "Kalau sampai besok tidak dibayar, kalian harus angkat kaki dari sini," katanya dingin, sebelum pergi meninggalkan mereka. Rizal mengepalkan tangan. Ia tahu ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar soal uang, tapi ada orang yang ingin menyingkirkan Bu Siti dan keluarganya dari tempat itu. Malam itu rumah kecil kontrakan terasa sesak oleh kecemasan. Bu Siti duduk termenung, wajahnya pucat. Anak-anak terdiam, tak berani bertanya. Rizal mencoba menenangkan. "Tenang Bu, saya akan cari jalan. Saya nggak akan biarkan keluarga ini diusir begitu saja." Namun, di dalam hatinya, Rizal merasa beban semakin berat. Dari hasil warung, mereka baru mengumpulkan sedikit uang, jauh dari cukup untuk menutup angka yang diminta. Ia tahu, kalau besok tak ada keajaiban, keluarga ini bisa kembali kehilangan segalanya. Keesokan harinya, masalah makin rumit. Ada isu beredar di kampung bahwa warung Bu Siti menggunakan bahan basi dan membuat orang sakit perut. Padahal, semua tahu itu tidak benar. Beberapa pembeli mulai ragu datang. Warung yang kemarin ramai, mendadak sepi. Bu Siti hampir menangis mendengar gosip itu. Rizal sadar, ada pihak yang dengan sengaja menyebar fitnah. Ia ingat wajah pria berjas kemarin. Pasti ada orang di baliknya yang merasa terancam dengan keberadaan keluarga ini. Meski begitu, Rizal tidak menyerah. Ia keliling kampung, membagikan gorengan gratis, sambil memastikan warga melihat langsung bahwa makanan itu aman. Ia juga berani menegur beberapa orang yang menyebarkan gosip tanpa bukti. Kalau memang ada yang sakit, tunjukkan siapa orangnya. Jangan asal bicara, katanya tegas. Perlahan, sebagian warga mulai percaya lagi.
Mereka tahu Rizal bukan tipe orang yang main-main. Kejujurannya membuat orang kembali yakin. Sore menjelang malam, pria berjas itu datang lagi. Kali ini bersama 2 orang berbadan besar. Mereka menggedor pintu rumah kontrakan. Kami kasih waktu sampai besok pagi. Kalau tidak ada uangnya, keluar dari sini. Jangan bikin ribut, teriaknya. Anak-anak ketakutan, Bu Siti menahan tangis. Rizal berdiri di depan pintu, menatap mereka dengan mata berapi-api. Ia tahu inilah ujian terbesar, antara menyerah atau melawan. Malam itu, Rizal duduk di teras rumah kontrakan, menatap langit. Ia berdoa dalam hati, meminta kekuatan. Hatinya remuk melihat keluarga itu terancam kehilangan tempat tinggal lagi. Tiba-tiba, salah satu tetangga, Pak Hadi, datang mendekat. Ia menepuk bahu Rizal, berkata pelan, "Nak, aku tahu kamu orang baik. Besok, aku dan beberapa warga akan bicara. Kita tidak bisa biarkan orang jahat seenaknya." Rizal menatapnya, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Matahari baru saja terbit, sinarnya menyinari jalan kampung yang masih basah oleh embun. Namun suasana hati di dalam kontrakan Bu Siti terasa mencekam. Malam panjang penuh kecemasan baru saja berlalu. Bu Siti duduk di ruang depan, memeluk anak-anaknya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman menangis. Sementara Rizal duduk di samping pintu, tatapannya tajam, menunggu kedatangan orang-orang yang semalam mengancam. "Nak Rizal, kalau memang kita harus pergi, biarlah. Ibu nggak ingin kamu terluka karena membela kami." Suara Bu Siti bergetar. Rizal menggeleng pelan, lalu menjawab mantap. "Tidak, Bu. Kita sudah terlalu sering kehilangan. Kali ini kita harus bertahan. Kita punya hak di sini. Dan kita tidak sendirian." Kata-kata Rizal membuat anak-anak Bu Siti sedikit lega. Meskipun mereka masih takut, setidaknya mereka percaya ada seseorang yang berdiri di depan melindungi mereka. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. 3 pria muncul di depan rumah kontrakan. Mereka adalah pria berjas kusam yang kemarin datang, bersama 2 orang berbadan besar yang terlihat seperti preman bayaran. "Waktunya habis," seru pria berjas itu lantang. "Kalau uangnya tidak ada, angkat kaki kalian sekarang juga." Bu Siti menunduk, tubuhnya gemetar. Anak-anak memeluk ibunya, wajah mereka penuh ketakutan. Namun Rizal berdiri tegak di depan pintu. "Kami tidak pergi. Ibu ini sudah bayar kontrakan sampai beberapa bulan ke depan. Jangan seenaknya menipu orang susah." Pria berjas itu menyeringai sinis. "Kau pikir kata-katamu bisa mengubah apapun? Aku punya surat. Dan kalau kalian melawan, jangan salahkan kami." Ia melambaikan tangan, seakan memberi kode pada 2 preman untuk mendekat. Namun sebelum para preman bergerak, terdengar suara lain. Dari ujung gang, beberapa orang kampung berjalan mendekat. Ada Pak Hadi, Bu Minah, bahkan beberapa bapak-bapak yang biasanya suka nongkrong di warung. "Kalian tidak bisa seenaknya di sini," teriak Pak Hadi lantang. "Kami semua tahu Bu Siti sudah bayar. Jangan coba-coba menipu orang miskin di kampung ini." Warga lain ikut bersuara, "Benar. Jangan seenaknya mengintimidasi. Kalau berani, tunjukkan bukti." Pria berjas itu terkejut. Ia tidak menyangka warga akan berkumpul membela. Ia mencoba tetap tenang, tapi jelas terlihat wajahnya mulai goyah. Rizal menoleh ke arah warga, matanya berkaca-kaca melihat dukungan itu. Ia lalu melangkah maju, berhadapan langsung dengan pria berjas itu. "Kau tidak bisa lagi menguasai kami dengan ancaman. Kalau mau main kasar, seluruh kampung ini akan melawan." Ketegangan makin memuncak. Preman-preman itu menatap sekitar, tapi jumlah warga yang datang semakin banyak. Mereka mulai ragu untuk bertindak. Di tengah suasana itu, Pak Hadi mengeluarkan selembar kertas. "Aku semalam cari tahu. Ini salinan bukti pembayaran Bu Siti yang tersimpan di kantor RW. Semua lengkap, sudah jelas lunas. Kalian yang menipu." Warga mulai berteriak marah. "Penipu? Jangan ganggu orang susah."
Pria berjas itu berkeringat dingin. Ia mencoba berdalih, itu tidak sah. Aku hanya menjalankan perintah pemilik rumah. Namun salah satu warga yang bekerja di kelurahan maju ke depan. Saya kenal baik pemilik rumah ini. Beliau tidak pernah menyuruh mengusir. Jadi jelas, kalian hanya mencari keuntungan sendiri. Mendengar itu, dua preman berbadan besar langsung mundur, enggan terlibat lebih jauh. Mereka tahu situasi sudah berbalik. Dengan wajah pucat, pria berjas itu akhirnya kabur, meninggalkan kontrakan. Warga mengejarnya sebentar, tapi kemudian membiarkannya pergi. Mereka tahu cepat atau lambat, orang seperti itu akan menerima balasannya. Bu Siti menangis haru. Ia memeluk anak-anaknya erat-erat, lalu menatap Rizal. Nak, kalau bukan karena kamu, kami pasti sudah di jalan lagi. Terima kasih banyak. Warga juga memberi tepuk tangan kecil untuk Rizal. Beberapa orang menepuk bahunya. Ada yang berkata, jarang ada pemuda seperti kamu. Nak, kamu bukan hanya menolong keluarga ini, tapi juga membuat kami sadar untuk lebih peduli. Sejak hari itu, warung Bu Siti makin ramai. Warga sengaja meramaikan, sebagai bentuk dukungan. Gosip buruk yang sempat beredar menghilang, terganti dengan cerita tentang keberanian Rizal dan ketulusan keluarga Bu Siti. Tak hanya itu, beberapa warga bahkan ikut membantu. Ada yang menyumbang kursi plastik untuk warung, ada yang membantu membuat spanduk sederhana bertuliskan, "Warung Bu Siti murah, enak, bersih." Rizal setiap hari masih membantu di warung, tapi kini ia juga mulai dipercaya warga untuk mengurus beberapa kegiatan sosial kampung. Orang-orang melihatnya sebagai pemuda yang bisa diandalkan. Suatu sore, ketika warung sudah sepi, Bu Siti duduk bersama Rizal di teras kontrakan. Angin sepo-sepo meniup lembut, membawa ketenangan setelah badai panjang. "Rizal," kata Bu Siti pelan, "Ibu tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikanmu. Kamu sudah seperti anak sendiri bagi kami. Kalau saja almarhum suami ibu masih ada, ia pasti akan bangga melihatmu." Rizal tersenyum kecil, menunduk hormat. "Jangan begitu, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia untuk manusia lain. Lagi pula, keluarga ini sudah seperti rumah bagi saya." Anak-anak Bu Siti yang duduk tak jauh ikut menyela, "Kak Rizal jangan pernah pergi ya. Kita keluarga sekarang." Rizal tertawa, lalu mengangguk mantap. "Iya, kita keluarga. Dan kita akan jalani hidup bersama-sama, apapun yang terjadi." Hari-hari berikutnya, meskipun masih ada tantangan, keluarga Bu Siti tidak lagi merasa sendiri. Mereka punya Rizal, pemuda sederhana yang hatinya lebih luas dari siapapun. Mereka juga punya dukungan warga, yang akhirnya belajar untuk saling peduli. Dari sebuah kehilangan besar, lahir ikatan baru. Dari penderitaan, lahir kekuatan. Dan dari seorang pemuda yang tulus, lahir harapan bahwa dunia ini tidak akan pernah kekurangan kebaikan. Tamat.